Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Bekerja di bawah pimpinan seorang wanita cantik adalah mimpi banyak orang. Tapi bagaimana jika kecantikannya justru jadi ujian yang bikin salah tingkah setiap saat? Itulah yang dialami Adi, seorang staf baru di perusahaan properti. Majikannya, Nadia, terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga pesona cantik dan gaya elegannya. Hampir semua orang di kantor salah fokus saat berhadapan dengannya. Adi datang dengan niat serius bekerja. Namun, godaan majikan cantik ini membuatnya sadar. Menjaga profesionalitas ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Adi mengetuk pintu ruang manajer dengan gugup. "Adi, permisi, Bu Nadia. Saya Adi, karyawan baru." Nadia mendongak, tersenyum ramah. "Ah, Adi, masuk. Dan jangan panggil saya Bu, cukup Nadia." Adi kaget. "Oh, baik, Mbak Nadia." Nadia tertawa kecil. "Hehe, jangan terlalu kaku. Duduklah. Aku ingin bicara." Adi duduk di kursi depan meja. Nadia bersandar dengan anggun, menyilangkan kaki. Adi berusaha menatap lurus, tapi matanya beberapa kali teralihkan. "Nadia, kau terlihat tegang. Apa aku menakutkan?" Adi, cepat-cepat. "Tidak, Mbak. Saya hanya gugup saja." Nadia senyum nakal. "Atau jangan-jangan aku terlalu cantik sampai kau salah tingkah?" Adi tercekat. Pipinya memanas. Nadia hanya tersenyum, lalu melanjutkan briefing tentang pekerjaannya. Hari kedua, Adi diminta membantu Nadia di ruang meeting. "Nadia, Adi, tolong catat poin-poin penting. Aku akan jelaskan pada klien." Adi, "Siap, Mbak." Pertemuan berlangsung. Nadia bicara dengan percaya diri, sementara Adi menulis. Namun, Nadia beberapa kali melirik Adi. "Nadia," berbisik di tengah presentasi, "kau serius sekali mencatat. Sampai-sampai kau tidak sadar aku memperhatikanmu." Adi, gelagapan. Apa Mbak?" Nadia tersenyum simpul. "Sudahlah, lanjut saja menulis." Adi salah menulis kata karena gugup. Nadia menepuk tangannya pelan. "Nadia, fokus. Adi, jangan sampai salah. Ingat, kita sedang di depan klien." Adi, wajah memerah. Maaf, Mbak." Klien tidak menyadari, tapi Adi tahu jantungnya berdetak kencang. Siang hari, Nadia memanggil Adi ke ruangannya. "Nadia, Adi, tolong periksa data di laptopku." Adi, "Baik, Mbak." Adi mendekat. Kursi hanya satu. Nadia menepuk kursi di sampingnya. "Nadia, duduk saja di sini, biar lebih cepat." Adi ragu tapi duduk. Bahu mereka hampir bersentuhan. Adi berusaha fokus ke layar. "Adi, data mana yang perlu diperiksa?" Nadia, "Folder biru. Hati-hati, jangan salah klik." Saat Adi memindahkan mouse, tangannya tak sengaja menyentuh tangan Nadia. Ia buru-buru menariknya. Adi, "Aduh, maaf, Mbak, saya tidak sengaja." Nadia tertawa kecil. "Tenang saja. Kau ini mudah sekali panik. Apa setiap kali menyentuhku kau akan seperti ini?" Adi, gelagapan. "Bukan begitu, Mbak. Saya hanya tidak ingin terlihat lancang." Nadia menatap lembut. "Kau sopan sekali, tapi jangan sampai kesopananmu membuat mukaku santai sedikit." Kantor sudah sepi. Hanya Nadia dan Adi yang masih lembur. "Nadia, kau rajin sekali.
Biasanya anak baru cepat menyerah. Adi, saya ingin menunjukkan kerja maksimal, Mbak. Nadia menyodorkan kopi. Minum dulu, kau terlalu serius. Tidak baik untuk kesehatan. Adi, terima kasih, Mbak. Mereka duduk berdampingan di meja panjang. Nadia menatap Adi lama. Nadia, Adi, kenapa kau selalu menunduk kalau aku bicara? Adi gugup. Saya menghormati Mbak. Nadia tersenyum nakal. Menghormati atau menghindari? Adi terkejut. Bukan, Mbak. Saya hanya takut salah tingkah. Nadia tertawa kecil. Sudah terlambat. Kau memang sudah salah tingkah sejak awal. Adi tersenyum kikuk. Nadia lalu menepuk pundaknya. Nadia, tenang saja. Aku tidak akan memarahimu. Aku hanya suka melihat reaksimu. Hari berikutnya, Nadia mengenakan dress kantor elegan. Semua staf terpesona. Adi berusaha fokus pada komputer. Tapi Nadia memanggilnya. Nadia, Adi, sini sebentar. Bantu aku cek laporan. Adi, iya, Mbak. Adi mendekat. Nadia berdiri terlalu dekat saat menunjukkan dokumen. Nadia, lihat bagian ini. Kau perhatikan, kan? Adi berusaha fokus. Iya, Mbak. Angka ini tidak konsisten. Nadia tersenyum puas. Bagus. Tapi kenapa wajahmu merah? Adi gelagapan. Ah, saya. Mungkin kepanasan, Mbak. Nadia menyipitkan mata nakal. Atau karena terlalu dekat denganku. Adi hanya bisa menunduk. Nadia tersenyum tipis. Suatu sore, hujan deras. Semua staf pulang cepat. Tinggal Nadia dan Adi. Nadia, sepertinya kita terjebak hujan. Duduklah. Kita tunggu reda. Adi, baik, Mbak. Suasana hening. Nadia menatap jendela, lalu melirik Adi. Nadia, Adi, kau tahu? Banyak orang di kantor ini berusaha menarik perhatianku. Tapi kau berbeda. Adi, berbeda bagaimana, Mbak? Nadia mencondongkan badan. Kau tidak pernah mencoba mendekat. Justru itu membuatku ingin menggoda. Adi terkejut. Mbak, saya takut salah bersikap. Nadia tersenyum. Tenang saja, aku tidak akan melewati batas. Aku hanya ingin tahu, apakah kau bisa tetap profesional meski aku begini? Adi terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Nadia menyandarkan punggung, tersenyum samar. Beberapa hari kemudian, Nadia menemukan kesalahan kecil pada laporan Adi. Nadia, Adi, ada angka yang meleset. Kau yang input. Adi, iya, Mbak. Saya akan perbaiki. Nadia berjalan mendekat perlahan. Kesalahan bisa diperbaiki. Tapi aku ingin tahu, bisakah kau tetap fokus kalau aku mengujimu? Adi bingung. Maksud Mbak? Nadia berhenti dekat sekali, suaranya rendah. Maksudku, kalau aku berdiri terlalu dekat seperti ini, apa kau masih bisa bekerja? Adi menunduk. Wajahnya panas. Tangannya gemetar. Nadia tersenyum penuh arti. Adi, Mbak, saya hanya bawahan. Nadia mundur perlahan. Jawaban yang tepat. Tapi reaksimu? Hehe, masih mudah sekali terbaca. Setelah kejadian itu, Adi mulai mengerti. Godaan Nadia bukan tanpa alasan. Ia hanya ingin menguji mental dan profesionalitas bawahannya. Adi, dalam hati, dia cantik, menggoda, tapi juga pemimpin yang cerdas. Aku harus belajar menahan diri. Adi menatap Nadia yang sedang berbicara dengan klien. Senyumnya tetap memikat. Tapi kali ini Adi berusaha lebih tenang. Adi berbisik. Godaan majikan cantik memang bikin salah tingkah. Tapi aku tidak boleh kehilangan fokus.